Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang beberapa peristiwa akhir zaman yang menandakan kiamat akan segera terjadi. Masih dalam pembicaraan tentang Dajjal, memasuki satu pasal yang berjudul Bani Tamim, orang yang paling keras terhadap Dajjal. Bani Tamim itu adalah satu suku besar. Di mana mereka tinggal sekarang? Di daerah yang dulu namanya Najd dan sekarang adalah Riyadh dan sekitarnya, ibu kota Arab Saudi. Bani Tamim ini adalah orang-orang yang paling keras terhadap Dajjal. Sebelum kita sebutkan hadisnya jemaah sekalian, kita kembali dulu sedikit ke belakang tentang di mana Dajjal keluar dan dari kota mana pendukungnya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan." Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari satu tempat di wilayah timur yang bernama Khurasan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan di antara pengikut utama Dajjal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-Tayalisah." Akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi wilayah Asbahan, atau disebut juga Isfahan, sebanyak 70.000 orang.
mereka menggunakan at-tayalisah, semacam topi yang tinggi. Jadi disebutkan dalam dua hadis ini, di mana Dajjal akan keluar dan salah satu pengikut utamanya. Disebutkan di sini dua kota. Pertama Khurasan, yang kedua Asbahan atau Isfahan. Di mana kedua kota itu sekarang, jemaah sekalian? Keduanya berada di negara Iran hari ini. Kalau kita melihat kondisi negara Iran hari ini, memang cocok sekali Dajjal keluar dari sana. Karena negara Iran termasuk penipu terbesar di abad ini. Menipu umat Islam sehingga mengira mereka sebagai pahlawan umat Islam. Padahal jemaah sekalian, mereka telah membantai umat Islam dalam jumlah yang sangat banyak, melebihi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Iran membantai umat Islam di Suriah lebih daripada 1 juta orang, dan itu diakui oleh Presiden Suriah saat ini. Beliau juga dulunya korban yang kemudian berjuang bersama umat Islam sampai berhasil mengalahkan Iran dan sekutunya. Itu jauh melebihi pembantaian Yahudi terhadap umat Islam Palestina selama lebih daripada 70 tahun. Belum lagi pembantaian Iran terhadap umat Islam di Irak. Kok bisa mereka membantai di Irak? Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya adalah ketika Amerika hendak menangkap Saddam Hussein dan menduduki Irak. Siapa yang membantu Amerika? Iran. Setelah Irak diduduki oleh Amerika, maka Iran membantai di sana. Begitu pula pembantaian di Lebanon bersama dengan Hizbullah, di Yaman bersama dengan Houthi, Syiah Houthi. Houthi ini sebenarnya orang-orang Syiah kampung. Mereka bisa hidup berdampingan dengan ahlu sunnah ratusan tahun. Tapi setelah Iran masuk ke sana, mereka diprovokasi, dikasih senjata, mereka pun mulai membantai ahlu sunnah. Dan yang paling berbahaya adalah akidah mereka, yaitu akidah Syiah, akidah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kekufuran mereka? Sangat banyak. Di antaranya, mereka membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menganggap mencaci maki sahabat Nabi SAW dan para istri beliau termasuk ibadah. Dalam buku Khomeini, pemimpin revolusi Iran, Al-Hukumah Al-Islamiyah, yang berjudul Pemerintahan Islam, disebutkan di situ Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mengkafirkan Syiah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala
berdalil dengan surat Al-Fath ayat ke-29. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para sahabat, betapa mengagumkan keadaan para sahabat, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir membenci mereka. Sehingga kata Imam Malik rahimahullah, orang-orang Syiah adalah orang-orang kafir karena mereka membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mendustakan Al-Quran dan hadis. Mereka bilang mereka punya Quran sendiri yang 3 kali lebih besar daripada Quran kita, dan 1 huruf pun gak ada yang sama. Mereka juga tidak percaya hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, dan yang lainnya. Kalau kita melihat ada orang Syiah yang seakan memuliakan Al-Quran dan hadis, maka ketahuilah dia sedang taqiyah, sedang berpura-pura. Karena itu bagi mereka adalah ibadah, bertaqiyah, berpura-pura, agar nggak ketahuan kalau dia Syiah. Itu kalau mereka masih lemah. Namun dalam buku-buku mereka yang asli, mereka tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Betapa tidak? Orang-orang yang meriwayatkan Al-Quran dan hadis saja mereka anggap kafir, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Al-Quran dan hadis batil karena menurut mereka diriwayatkan oleh orang-orang kafir. Ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ulama Islam seluruhnya bahkan sepakat, barang siapa mendustakan 1 huruf Al-Quran maka dia kafir. Bagaimana lagi dengan mendustakan Al-Quran seluruhnya? Mereka juga mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Tapi kata orang-orang Syiah, Al-Quran sudah tidak asli. Mereka tuduh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat Islam, telah merubah-rubah Al-Quran. Na'udzubillah. Tuduhan yang paling buruk terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada bukti. Belum lagi mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu anhum sangat marah ketika beliau dituhankan. Sudah ada benih-benih menuhankan beliau di masa hidup beliau. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, menyebutkan orang-orang yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan subhanallah, ketika mereka akan dibakar, bukannya taubat, malah mereka mengatakan kalau begitu dia benar-benar Tuhan, karena hanya Tuhan yang menghukum dengan api. Maksud mereka api neraka. Na'udzubillah. Sedangkan disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, orang-orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dicambuk oleh Ali sebanyak 80 kali cambukan. Jadi mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada beliau, juga kepada putra beliau Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Tentu Al-Husain tidak setuju dengan perbuatan mereka. Mereka menganggap para imam mereka tahu perkara gaib. Bahkan Khomeini mengatakan imam-imam kami lebih tinggi derajatnya daripada malaikat dan para nabi. Dan ini adalah kufur, karena itu berarti mendustakan Al-Quran. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Setiap nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk.
Tapi orang-orang Syiah meyakini imam-imam mereka lebih mulia daripada para nabi. Maka mereka mendustakan Al-Quran dan ijma' ulama ahli sunnah. Banyak lagi kalau kita bicara kekufuran mereka, tapi mengaku muslim, maka itulah yang disebut dengan munafik. Orang-orang munafik di masa sekarang adalah orang-orang Syiah. Belum lagi fikih mereka yang aneh-aneh, seperti membolehkan nikah kontrak. Dengan inilah mereka memangsa anak-anak muda. Karena enak kan? Kata mereka, daripada zina lebih baik nikah kontrak. Padahal itu hanyalah normalisasi zina. Zina tapi mengaku, mengklaim sesuai dengan syariat. Na'udzubillah. Dan itu lebih besar dosanya dibanding orang yang berzina dan dia yakin perbuatannya ini haram, salah. Dibanding orang yang berzina tapi dia menganggap perbuatannya benar sesuai dengan syariat. Na'udzubillah. Jadi keadaan Iran hari ini yang sangat rusak, memang sangat tepat kalau seandainya Dajjal keluar dari sana, sebagaimana dikabarkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah sekarang ada orang-orang Yahudi dan tempat ibadah mereka di Iran? Jawabannya sangat banyak. Namun yang pasti kita yakin hadis Nabi SAW tidak mungkin salah. Kembali kepada pembahasan kita. Bani Tamim, orang yang paling keras terhadap Dajjal. Bani Tamim hari ini mendiami kota Riyadh dan sekitarnya, ibu kota Arab Saudi. Termasuk tokoh Bani Tamim dan ulamanya yang sangat terkenal adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. At-Tamimi artinya berasal dari Bani Tamim. Dan mufti yang lalu sebelum mufti sekarang, Al-Allamah Al-Fauzan, yaitu Al-Allamah Abdul Aziz, adalah anak keturunan beliau. Dan Menteri Agama Arab Saudi sekarang, Syekh Dr. Abdul Latif, juga keturunan beliau. Ini Bani Tamim di abad modern. Sekarang di antara tokohnya adalah Menteri Agama Arab Saudi sekarang dan mufti yang lalu. Apa dalilnya? Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma ziltu uhibbu Bani Tamim, ma ziltu uhibbu Bani Tamim mundu thalathin sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku senantiasa mencintai Bani Tamim semenjak 3 hal yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fihim, berbicara tentang mereka. Sami'tuhu yaqul, pertama aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum asyaddu ummati 'ala dajjal. Mereka Bani Tamim itu adalah umatku yang paling keras menentang Dajjal. Maka sejak itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku selalu mencintai Bani Tamim.
Qala, yang kedua, waja'at sadaqatuhum, datang ke kota Madinah sedekah-sedekah dari Bani Tamim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sadaqatu qaumina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sedekah kaum kita. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa dekat dan mencintai Bani Tamim, beliau bilang, ini sedekah dari kaum kita sendiri. Yang ketiga, wa kanat sabiyatun minhum inda Aisyah. Ada seorang budak wanita dari Bani Tamim dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, a'tiqiha, wahai Aisyah, bebaskan dia. Fa innaha min waladi Ismail, karena sesungguhnya wanita itu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Itu sebabnya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah kaum kita juga, karena mereka masih punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ismail alaihi salam. Bukan dari Nabi Ishak, bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab, dari Nabi Ismail alaihi salam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Bani Tamim, hum asyaddun nasi qitalan fil malahim. Bani Tamim itu adalah manusia yang paling gigih ketika berperang dalam al-malahim, peperangan-peperangan besar di akhir zaman. Dan yang terbesar ketika umat Islam melawan Dajjal. Dan di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, pada akhirnya umat Islam mengalahkan Dajjal dan pasukannya, dan dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi dalam hadis ini terkandung keutamaan satu kabilah, satu suku besar di tanah Arab yang disebut Bani Tamim. Mereka kelak di akhir zaman termasuk pemimpin umat Islam untuk memerangi Dajjal. Tentu kita nggak bisa mengatakan yang kelak akan berperang dengan Dajjal itu namanya si fulan, si fulan, si fulan. Tidak. Karena Nabi SAW tidak mengatakan demikian, tapi hanya dalam bentuk umum. Mereka adalah Bani Tamim. Dan mungkin kejadiannya jauh setelah generasi hari ini hidup, sehingga kita nggak bisa memastikan siapa orang-orang tersebut di masa yang akan datang. Berikutnya, tempat-tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'til masih min kibalil masyriq. Al-Masih ad-Dajjal akan datang dari arah timur. Tadi sudah kita sebutkan, arah timur yang dimaksud adalah Khurasan. Karena itu
ada dalam teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ardun min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari satu tempat di timur yang disebut Khurasan. Lalu kata beliau, himmatuhu al-Madinah. Dia punya keinginan besar untuk masuk ke kota Madinah, karena dia tahu disitulah pusat Islam sampai hari kiamat. Hatta yanzila dubura Uhudin, sampai dia sudah tiba di ujung gunung Uhud. Sedikit lagi dia bisa masuk ke kota Madinah. Thumma tasriful malaika wajhahu qibala Syam. Kemudian malaikat memalingkan arahnya ke negeri Syam. Wa hunalika yahlik, dan di sanalah dia akan binasa. Akan terjadi peperangan besar dengan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam, dan beliau yang akan membunuh Dajjal. Di hadis yang lain diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul madinata ru'bul masihid dajjal laha yawma idzin sab'atu abwabin min ala kulli babin malakani. Terornya Dajjal tidak akan memasuki kota Madinah, karena kota Madinah ketika itu memiliki 7 pintu. Di setiap pintu ada 2 malaikat yang menjaganya. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW menyebutkan hadis yang cukup panjang berbicara tentang keberadaan Dajjal. Hadis ini sangat penting untuk memahami hakikat Dajjal, bahwa Dajjal itu sudah ada dan sudah gede. Maka ini sekaligus meluruskan, ada orang-orang yang mengatakan Dajjal sudah lahir, lalu difoto bayi yang matanya 1. Maka itu jelas bukan Dajjal, karena Dajjal di masa Nabi SAW dia sudah gede, dan matanya bukan 1, matanya 2, cuma satunya tertutup dan satunya lagi cacat. Satunya tertutup, nggak bisa melihat sama sekali. Satunya lagi bisa melihat tapi cacat, sebagaimana sudah pernah kita bahas. Jadi bukan Dajjal 1 mata di tengah, tidak, atau 3 mata 1 di tengah, tidak. Matanya biasa 2, cuma satunya nggak bisa melihat sama sekali, satunya cacat namun masih bisa melihat. Mari kita lihat saja bagaimana hadis ini. Dari sahabiah yang mulia Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Jadi hadis ini diriwayatkan dari seorang wanita sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau menceritakan, sami'tu nida'al munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salata jami'ah. Aku mendengar seorang penyeru, yaitu muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan salat akan ditunaikan. Dan ini biasanya panggilan untuk salat gerhana. Fa kharajtu ilal masjid. Aku pun keluar menuju ke masjid. Fasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'alal mimbar wa huwa yadhak. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau duduk di atas mimbar dan beliau tertawa. Ada sesuatu yang menggembirakan beliau, yaitu sebuah berita. Kenapa beliau gembira? Karena berita yang datang dari sekelompok sahabat itu sama dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan selama ini, yaitu berita tentang Dajjal. Artinya beliau gembira karena yang beliau sampaikan persis seperti berita itu, menunjukkan beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengada-ada. Faqal, beliau mengatakan, liyalzam kullu insanin musallahu. Hendaklah setiap orang tetap di tempat solatnya, jangan kemana-mana dulu. Thumma qal, lalu beliau berkata, atadruna lima jama'tukum? Tahukah kamu mengapa aku mengumpulkanmu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka beliau bersabda, inni wallahi ma jama'tukum lirakbatin wala lirahbatin. Sungguh demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian karena suatu harapan atau ketakutan. Artinya nggak ada masalah, bukan ada masalah. Walakin jama'tukum li'anna Tamiman ad-Dari kana rajulan nasraniyah. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, dia dahulunya seorang Nasrani. Faja'a fabaya'a wa aslama. Maka dia datang berbaiat kepadaku dan masuk Islam. Wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum. Dan dia menceritakan kepadaku sebuah kisah seperti yang selama ini aku sampaikan kepada kalian. An Masihid Dajjal, tentang Masih ad-Dajjal. Bagaimana kisahnya? Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyah. Tamim ad-Dari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepadaku bahwa beliau menaiki sebuah kapal ma'a 30 rajulan min lakhmin wa judham, bersama 30 orang dari suku Lakham dan Judham. Fala'iba bihimul mauj syahran fil bahar. Namun ombak mempermainkan mereka selama 1 bulan di laut. Artinya mereka kehilangan kendali karena ombaknya sangat kencang sampai 1 bulan lamanya. Thumma arfahu ila jaziratin fil bahar hatta maghrib syams. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau di laut sampai tempat terbenamnya matahari, artinya ke arah timur benar. Fajalasu fi aqrabis safinati. Mereka pun duduk di ujung kapal. Fadakhalul jazirah, lalu mereka masuk ke pulau tersebut. Falaqiyatuhum dabbatun ahlabu kathiru sya'r. Lalu datang seekor hewan yang bulunya sangat tebal dan sangat banyak. La yadruna ma qubuluhu min duburihi. Sampai mereka tidak tahu mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya. Min kathrati sya'r, karena banyaknya bulunya. Faqalu wailaki ma anti. Mereka pun bertanya, celaka engkau, siapa engkau ini? Ini ungkapan kaget. Sampai mereka mengatakan, celaka engkau, siapa engkau ini? Faqalat, maka hewan itu menjawab, ana al-jassasah. Aku adalah al-jassasah, yaitu seorang pengintai, pencari berita, yaitu milik Dajjal. Qalu wa mal jassasa. Mereka bertanya, apa itu jassasah? Qalat, maka dia mengatakan, ayyuhal qaum, wahai kaum, intaliku ila hadzal rajul fid dair. Ayo
ikut saya untuk berjumpa dengan seseorang di sebuah biara. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, karena dia sangat ingin mendengar berita dari kalian. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitanah. Maka tatkala hewan itu menyebut seseorang, kami pun takut jangan-jangan hewan ini setan. Qala, beliau berkata, fantalaqna sira'an hatta dakhalna dair. Kami pun cepat-cepat menuju ke biara tersebut dan kami masuk ke dalamnya. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqan. Ternyata di dalamnya ada seseorang yang sangat besar yang pernah kami lihat selama ini. Tidak ada yang lebih besar daripada dia. Tubuhnya besar. Wa ashadduhu withaqan, dan yang paling keras terikat dengan rantai. Majmu'atun yadahu ila unuqihi, kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid, begitu pula antara dua lututnya sampai ke dua kakinya terbelenggu dengan rantai besi. Qulna wailaka ma anta, kami pun bertanya, celaka engkau, kenapa engkau ini? Qala, maka dia pun berkata, qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Kalian telah mengetahui kabarku, maka kabarkan kepadaku siapa kalian. Qalu, maka sahabat Tamim Ad-Dari dan sahabat-sahabatnya bercerita, nahnu unasun minal Arab, kami ini orang Arab. Raqibna fi safinatin bahriyah, kami menaiki kapal di laut. Fasadafna al-bahra hina qtalama falaiba binal mauj syahran. Namun kami menghadapi ombak yang keras, lalu ombak itu mempermainkan kami selama 1 bulan. Jadi terombang-ambing di lautan. Summa arfa'na ila jaziratik hadhihi, maka kami pun terdampar ke pulaumu ini. Fajalasna fi aqrabiha fadakhalna al-jazirah, kami pun duduk di tempat paling dekat dengan pulau ini, lalu kami memasukinya. Falaqiyatna dabatun ahlabu kathiru sya'ar la yudra ma qubuluhu min duburihi min kathrati sya'ar. Lalu datang kepada kami seekor hewan yang bulunya sangat tebal serta sangat banyak, sehingga tidak diketahui mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya karena saking banyaknya bulunya. Faqulna wailaki ma anti, kami pun bertanya kepadanya, celaka engkau, siapa engkau? Faqalat ana al-jassasa, dia pun menjawab, aku adalah al-jassasa. Qulna wa ma al-jassasa, kami bertanya, apa itu al-jassasa? Qalat, dia menjawab, i'midu ila hadzal rajul fid dair, datanglah kepada laki-laki ini yang ada di dalam biara. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, karena sesungguhnya dia sangat menginginkan berita dari kalian. Fa aqbalna ilaika siraan, maka kami pun datang kepadamu dengan cepat. Wa fazi'na minha wa lam na'man an takuna syaitana, kami pun masih takut kepada hewan ini, kami tidak merasa aman jangan-jangan dia setan. Faqala, lalu Dajjal berkata, akhbiruni an nakhli baisan, kabarkan kepadaku tentang sungai Baisan. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir, kami bertanya, tentang apa yang kamu tanyakan? Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmir, dia menjawab, aku bertanya kepada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Qulna lahu na'am, kami jawab kepadanya, ya. Qala, lalu dia berkata, amma innahu yushiku an la tuthmir, ketahuilah korma itu tidak lama lagi tidak akan berbuah. Qala akhbiruni an buhairati at-Tabariyah, lalu dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang danau Tabariyah. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir, kami berkata, tentang apanya yang kamu tanya? Qala hal fiha ma'un, dia menjawab, apakah padanya masih ada air?
Qalu hiya katsiratul ma. Maka para sahabat menjawab, Tamim Ad-Dari dan teman-temannya menjawab, airnya masih banyak. Qala, lalu dia mengatakan, ama inna ma'aha yushiku an yadhhab. Ketahuilah, tidak lama lagi airnya akan hilang, akan mengering. Qala akhbiruni an aini zugar. Dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang mata air zugar. Qalu an ayyi sya'niha tastakbir. Maka mereka menjawab, apanya yang kamu tanya tentang mata air tersebut? Qala hal fi al-aini ma'un. Dia menjawab, apakah di mata air tersebut masih ada airnya? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain. Dan apakah penduduk di situ bertani dengan airnya? Qulna lahu na'am. Kami menjawab kepadanya, iya. Hiya katsiratul ma' wa ahluha yazra'una min ma'iha. Airnya masih banyak dan penduduknya bertani dengan menggunakan airnya. Qala, lalu dia bertanya lagi, akhbiruni an nabiyyil ummiyina ma fa'al. Kabarkan kepadaku tentang nabinya orang-orang ummiyin, orang-orang yang enggak bisa baca tulis, yaitu kebanyakan bangsa Arab ketika itu. Apa yang dia lakukan sekarang? Qalu, mereka menjawab, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathribah. Nabi tersebut sudah diutus di kota Makkah dan dia telah berhijrah ke Yathrib, yaitu kota Madinah. Qala, lalu dia bertanya lagi, aqatalahul Arab, apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am, kami jawab ya. Qala kaifa sana'a bihim. Dia bertanya lagi, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab tersebut? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi minal Arab wa ata'uhu. Maka kami pun mengabarkan kepadanya bahwa nabi tersebut telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang Arab yang memusuhinya dan mereka telah menaati beliau. Qala lahum qad kana dzalik. Qala lahum qad kana dzalik. Lalu dia bertanya lagi, apakah benar seperti itu mereka setelah menaatinya? Qulna na'am, kami menjawab ya. Qala, lalu dia mengatakan, ama inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu. Ketahuilah, memang lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Wa inni mukhbirukum anni. Dan sungguh aku akan mengabarkan kepada kalian tentang siapa aku. Inni anal masih, akulah al-masih, yaitu Dajjal. Kenapa disebut al-masih? Al-masih itu artinya yang terusap atau yang dihilangkan karena matanya satu hilang. Ada juga pendapat yang lain karena dia akan menyapu bumi ini kecuali Makkah dan Madinah. Dia akan datang ke semua tempat, sehingga dia disebut Al-Masih. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruji fa akhruj. Dan sungguh saya hampir lagi sedikit lagi akan diizinkan untuk keluar, maka saya akan keluar. Fa asira fil ardi fala ada qaryatan illa habattuha. Maka aku akan berjalan di muka bumi, tidak ada satu negeri pun kecuali aku akan datang kepadanya. Fi arba'ina lailatan, dalam 40 hari. Cuma 40 hari. Tapi di hadis yang lain sudah pernah kita bahas, hari pertama seperti setahun lamanya. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Dan hari-hari berikutnya sudah normal kembali. Sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, gimana caranya kita sholat kalau satu hari seperti setahun? Subhanallah, yang terpikirkan pertama sekali kepada para sahabat ketika itu adalah sholat. Saking cintanya mereka dengan sholat, maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk memperkirakan.
Jadi ketika itu nggak lagi mengikuti matahari terbit dan terbenamnya. Begitu pula tidak lagi mengikuti fajar. Tapi Nabi SAW menyuruh mereka untuk memperkirakan seperti perkiraan antara jarak dari zuhur ke asar berapa jam. Nah, diperkirakan. Jadi sholatnya tetap 5 kali setahun. Bukan setahun hanya 5 kali, tapi 5 kali hari selama setahun. Kemudian dia mengatakan ghaira Makkah wa Taibah. Aku akan datangi semua negeri kecuali Makkah dan Taibah, yaitu kota Madinah. Inilah pembahasan kita. Dajjal sendiri mengetahui dia nggak akan bisa masuk ke kota Makkah dan kota Madinah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Kedua kota tersebut diharamkan atasku untuk memasukinya. Kullama aratu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu sultan yasudduni anha. Setiap kali aku berusaha memasuki salah satu dari kedua kota tersebut, maka ada malaikat yang menghalangiku dengan menghunuskan pedang, sehingga aku pun berpaling darinya. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha. Dan sesungguhnya di setiap jalannya untuk menuju ke kota Makkah dan Madinah ada para malaikat yang menjaganya. Qalat, kata perawi Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wa ta'ana fi bimihdaratihi fil mimbar, dalam keadaan beliau menusukkan tongkatnya di atas mimbar. Hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, yakni al-Madinah. Inilah yang dimaksud dengan thayyibah, ini thayyibah, ini thayyibah, maksudnya kota Madinah. Jadi tempat beliau tinggal sekarang itulah yang disebut kota Madinah, yang juga dinamakan dengan Thayyibah. Ala hal kuntu haddathtukum dzalik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah, bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian seperti yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari? Faqala nas na'am. Maka orang-orang pun berkata, ya betul ya Rasulullah, yang engkau sampaikan persis seperti yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ini yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal tertawa karena senang, karena ini menunjukkan bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh beliau. Fa innahu a'jabani hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu wa anil Madinati wa Makkah. Sesungguhnya aku kagum dengan hadis, dengan kisah yang diceritakan oleh Tamim, karena itu seperti yang aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal dan tentang Madinah dan Makkah. Ala innahu fi bahri Syam au bahril Yaman la bal min kibalil masyriq. Ketahuilah, apakah dia Dajjal itu di laut Syam atau laut Yaman? Tidak, bahkan dia akan keluar dari arah timur. Ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa wa au ma'a biyadihi ilal masyriq. Dia akan keluar dari timur, dia akan keluar dari timur, dia akan keluar dari timur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menunjukkan tangan beliau ke arah timur. Dan tadi sudah kita sebutkan juga, timur yang dimaksud adalah kota mana tadi? Khurasan. Inilah jemaah sekalian hadis yang cukup panjang menjelaskan tentang keberadaan Dajjal. Dia sudah ada di sebuah pulau. Cuma dalam hadis ini tidak disebutkan di pulau mana dia berada. Dan gak usah iseng mau cari pulaunya. Kalau ketemu Dajjal bisa jadi malah kena syubhat.
Justru ketika ada Dajjal kita harus menjauh darinya. Syariat memerintahkan kita menjauh dari sebab-sebab kesesatan. Jadi hadis ini lebih mengokohkan keimanan kita secara khusus tentang pengabaran Nabi SAW akan datangnya Dajjal, dan secara umum terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Beliau tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak punya sejarah mengarungi lautan ke tempat yang jauh. Maka tidak mungkin beliau meriwayatkan dari berbagai negeri. Beliau juga Allah takdirkan sebagai orang yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga orang gak bisa mengatakan kisah-kisah yang disampaikan Nabi SAW beliau salin dari umat terdahulu. Gak bisa, karena beliau gak bisa membaca dan menulis. Ini makin menguatkan orang-orang ketika itu beliau benar-benar menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Kondisi perang antara Iran melawan Amerika dan Yahudi, keberpihakan umat Islam seharusnya bagaimana? Ini adalah perang dua musuh Islam. Perang dua musuh Islam. Jadi nggak ada yang patut kita berpihak padanya. Cuma kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga dua-duanya hancur, sehingga mereka tidak lagi menzolimi umat Islam. Cuma jemaah sekalian, banyak orang hari ini mulai mempertanyakan, ini perang beneran atau cuma rekayasa supaya minyak naik? Kayaknya bukan perang beneran nih. Kalau perang beneran seharusnya sudah hancur-hancuran. Kenyataannya tidak seperti itu. Makanya katanya mau damai, ditunda-tunda terus. Udah dari beberapa pekan yang lalu. Karena kalau damai, minyak nggak jadi naik. Apa bedanya Islam Sunni dan Islam Syiah? Islam Sunni Muslim beneran, yang Syiah kafir. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bukankah ada juga Syiah yang tidak kafir? Jawabannya betul. Tapi untuk masa sekarang sangat sulit dicari. Syiah yang tidak kafir itu tetap juga sesat. Dia cuma meyakini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tapi dia tidak sampai membenci Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lain, apalagi mencaci, tidak. Ini tetap sesat karena menyelisihi dalil dan ijma' ulama. Dalil-dalil menunjukkan dan ulama juga sepakat Abu Bakar yang paling mulia, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan Ali sendiri mencambuk orang yang mengatakan beliau lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar sebanyak 80 kali cambukan.
Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, dan menghukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup orang-orang Syiah yang mengatakan beliau sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Yang berkembang sekarang, muncul di berbagai negeri, adalah jenis Syiah yang paling kafirnya, yang justru paling kafirnya. Yang tadi sudah kita sebutkan beberapa kekafiran mereka, dan masih banyak lagi kekafiran mereka. Pertanyaannya jemaah sekalian, kok Syiah itu yang berkembang? Karena Syiah itulah yang didukung oleh dana Iran, sehingga berkembang di mana-mana. Termasuk di negeri kita, mereka mencoba mendekati para tokoh umat Islam, para tokoh ormas Islam yang tidak mengetahui hakikat mereka. Akhirnya tidak sedikit para tokoh itu terpengaruh Syiah karena didekati oleh Iran bersama dengan dananya. Bahkan di negeri kita ada universitasnya, ada kampusnya. Di beberapa kampus negeri ada Iran Corner namanya, dan mereka punya pusat budaya di Jakarta. Tujuannya untuk menyebarkan Syiah. Jadi tidak hikmah kalau kita menggembar-gemborkan kepada umat Islam, oh enggak semua Syiah yang kafir. Betul, tapi yang justru berkembang, yang sampai masuk ke negeri kita, yang paling kafirnya dari semua sekte-sektenya, yang paling kafirnya justru yang sekarang berkuasa di Iran, adalah jenis Syiah yang paling kafirnya. Masih banyak yang bukan Ahlus Sunnah tidak faham kalau Syiah itu bukan Muslim. Banyak teman-teman ana yang berduka pada saat Khomeini mati, padahal beliau guru sekolah dan juga guru mengaji. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan pada orang-orang seperti itu bahwa Syiah itu kafir dan ancaman untuk umat Islam? Jelaskan tentang akidah Syiah. Sekarang mudah kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan para ulama ahli sunnah. Di antaranya yang sangat bagus menjelaskan tentang Syiah yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Syiah, yaitu Syekh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullahu ta'ala, ulama Ahlus Sunnah dari Pakistan. Saking semangatnya beliau membantah Syiah dan menyusun buku-buku tentang Syiah, beliau pada akhirnya dibunuh oleh orang-orang Syiah, dibom. Tapi beliau tidak langsung wafat. Beliau wafat ketika sedang ceramah tentang Syiah. Beliau dibom ketika sedang ceramah tentang Syiah, tapi tidak langsung wafat. Beliau sempat dirawat di rumah sakit. Mendengar beliau kena bom dan sedang dirawat di rumah sakit, maka Imam Ibnu Baz rahimahullah, mufti Arab Saudi ketika itu, meminta pemerintah Arab Saudi untuk menjemput beliau dan membawanya ke rumah sakit yang ada di Riyadh, di ibu kota Arab Saudi, supaya mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ternyata jemaah sekalian, beliau wafat dan beliau meminta dikuburkan bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Beliau wafat di Riyadh, kemudian dibawa ke pekuburan kota Madinah dan disambut oleh pemerintah dan ulama kota Madinah. Beliau dikuburkan bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau bela di sepanjang hidup beliau dari celaan-celaan orang-orang Syiah.
Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada salah seorang ulama ahli sunnah. Dan banyak lagi, bahkan Majelis Ulama Indonesia punya buku praktis, buku kecil yang berisi poin-poin penting tentang kesesatan Syiah. Nah itu intinya dikumpulkan saja data-data tentang kesesatan Syiah, kemudian ajarkan kepadanya. Itu diantara cara untuk mendakwahinya. Kalau dia masih sensitif, kalau disinggung tentang Iran, tentang tokoh-tokoh Iran, ya sudah, nggak usah dibicarakan dulu. Bicarakan dulu tentang Syiah. Kalau dia sudah paham hakikat Syiah, maka dia akan mengerti sendiri hakikat Iran dan tokoh-tokohnya. Dan itu termasuk tugas kita sekarang, agar umat Islam tidak terpengaruh Syiah. Karena ini juga cara mereka untuk memangsa umat Islam agar mengikuti golongan Syiah, menampilkan mereka sebagai pahlawan. Kalau ada orang yang menganggap Iran hari ini pahlawan, susah dinasihati tentang Iran, nggak usah dulu bicarakan tentang Iran, bicarakan saja tentang Syiah. Karena mudah sebetulnya menjelaskan tentang kesesatan Syiah, sebab disepakati seluruh ulama, sampai imam-imam madhabnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad semua punya ucapan tentang Syiah. Imam Syafi'i pernah berkata, la usolli khalfar rafidi, aku tidak mau solat di belakang orang Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu artinya dia menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Apalagi kalau sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, itu lebih parah lagi. Baru sekedar dia nggak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, kata Imam Syafi'i, aku nggak mau sholat di belakang dia. Banyak lagi ucapan imam-imam 4 madhab maupun murid-murid mereka dan pengikut-pengikut mereka. Itu dinukil, disampaikan kepadanya biar dia paham. Sebenarnya mudah menjelaskan tentang Syiah, karena seluruh ulama ahli sunnah sepakat tentang kesesatan Syiah. Tinggal kita nukil saja. Demikian, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 9 pagi oleh Ustaz Abu Dida Fatahila dengan tema 34 amalan menghapus dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan memudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.